Oke, saya tunjukkan untuk memulai ASP.NET ya. Jadi kita mulai dari awal ya. Oke, mungkin kalian udah ini saya ulang lagi. Jadi untuk memulai ASP.NET, pastikan saat tampilan seperti ini, itu bikin new project ya. New project, ini dengan project baru ya. Jadi kalau kamu bikin pertama kali project, ya ke sini, ke klik new project. Ini laptop saya agak lambat karena banyak aplikasi yang saya buka nih, sambil saya rekam juga materinya. Ya ampun. Oh, nggak tampil ya. Oke, sebentar. Saya stop dulu. Terus ganti screen aja. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi tadi kan new project ya. Klik new project, tampil seperti ini. Pastikan ini pilih yang web dan pastikan ini ASP.NET Web Application. Jadi kalau yang mungkin yang versi 2010 seperti ini tampilannya. Tapi kalau yang versinya PB.NET Express atau PB.NET di atas 2010 ke atas itu mungkin beda. Tapi intinya kamu mencari ini aja. ASP.NET Web Application. Gitu ya. Ini banyak banget nih, ada yang MVC2, ada yang MT Web, ini banyak macam-macam. Kita pakai yang ini dulu aja. Ini dasarnya pakai yang ini. Gitu ya. Kalau yang lain sih mirip-mirip, mungkin hanya beda-beda metode sih. So, kalau ini udah bisa, ya mungkin kalian baru bisa apa namanya coba-coba yang lain itu ya. Oke, ini diklik, kemudian namanya default aja. Nah, nyimpannya di mana? Ingetin nih, nyimpan foldernya ya. Sampai sini sih mirip lah sama sama VB.NET ya. Mungkin yang beda di sininya aja. Kalau kemarin VB.NET Windows, kalau sekarang kita pakai yang web. Nah, kemudian tadi saya klik browse, kita mau simpan di mana itu kan. Saya simpan di materi ngajar. Klik dua, pemrograman dua, program ya. Oh, nggak mau sih. Tadi saya klik apa sih? Oh, yang udah ya. Oke, saya okein. Tinggal tunggu. Ini lagi proses. Mungkin yang laptopnya lemot bisa tambah memori kali ya biar lebih cepat. Ini saya 4 giga masih agak, karena kasih banyak aplikasi yang dipakai sih. Hmm.
Oke, nah seperti ini ya, tampilan pertamanya seperti ini. Jadi secara garis besar sama lah ya, seperti pb.net. Mungkin hanya untuk desain apa ya namanya, untuk layoutnya sama ya. Di sini ada toolbox atau mau taruh di mana lah. Yang penting kita pakai nanti toolbox, terus lembar kerja, terus sama solution explorer, sama lah kayak PB kemarin. Ya, ini yang kita butuhkan. Posisinya juga aturnya seperti ini. Mungkin bedanya posisinya beda-beda. Tapi sih bikin seperti ini biar lebih enak lah aturnya. Nah, kita sama ya, kita pakai toolbox segala macam ngambil dari sini. Nanti kita kalau mau desain tombol, tulisan atau teks box, kita ambil dari dark sini aja itu. Inilah kelebihannya aplikasi web menggunakan ASP.NET. Ya, jadi udah Windows ya, tinggal tarik-tarik doang. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi lain kayak PHP, itu kita harus bikin tombol harus ngetik gitu. Nah, ini kita udah dimudahkan. Kalau bikin tombol tinggal tarik aja mana tombol, tarik tombol. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke ASP. ASP.NET. Jadi ini tools, ini lembar kerja. Nah, ini filenya. Mungkin beda di sini ya, file-filenya sama tampilan di awal ya. Ya, jelas beda. Kenapa beda? Karena ini under web ya. Kalau kemarin kita pb.net itu under desktop. Ya, kalau desktop itu apa yang kita rancang keluarlah seperti itu desktopnya itu. Tapi kalau under web base dia nggak bisa. Yang kita rancang nanti keluarnya nggak sesuai yang dirancang di sini, tapi keluarnya dengan aplikasi lain. Ya mungkin desainnya sama apa yang kita desain ya, tapi secara menyeluruh tuh dia akan tampil di web base, di web browser gitu ya. Ya mungkin nanti kita oke, sini dulu ya. Jadi di sini ada beberapa komponen file ya. Ini my project. Ini kayak gini nggak usah dipikirin lah. Ini kayak account. Sebenarnya sih ini default aja sini. Ini default. Jadi setiap pertama kali kita new project, kalau di ASP.NET itu dia akan menyediakan form untuk latihan lah, atau form yang untuk diedit, form secara garis besar atau form secara apa ya, secara umum ya. Misalkan sini nih, ini ada change password. Jadi kalau kita mau pakai ini bisa, tinggal nanti kita rubah aja koneksinya ke database apa yang mau kita mau gitu. Ya, kemudian di sini ada change password, kemudian ada login, ada register itu ya atau daftar. Ya, kemudian di sini juga ada, nah ini change password seperti ini tampilannya. Oh ini yang error ya. Ini login, ini form login. Jadi ini tuh sebenarnya default ya. Default tuh bawaannya si ASP.NET. Kemudian ini ada about, ini. Kemudian ada ini default, ada apa namanya, file master. Mungkin nanti yang kita ambil inilah file masternya ya. Ya, jadi ini semua form, kemudian ini script, ini jQuery, ini tambahan sih. Jadi ini jQuery, ini apa jQuery ini belum tinggal kita pakai. Jadi jQuery ini ada karena dia tercipta sendiri itu. Ya, ini mungkin nanti ada materi khusus lah untuk jQuery ini agak panjang. Artinya jQuery itu sebagai apa ya, tambahan sih ya, komponen-komponen tambahan di dalam web application untuk mempercantik, mempermudah aplikasi tersebut, gitu ya. Nah kalau di ASP.NET dia terklik otomatis sesuai dengan apa yang kita desain ya, atau yang terklik otomatis itu hanya defaultnya aja gitu. Artinya nggak terlalu bagus lah, nggak terlalu menyeluruh gitu ya, nggak sesuai apa yang kita mau biasanya. Tapi itu hanya karena itu hanya default, hanya bawaannya ASP. Kalau kita mau sesuai apa yang kita buat, ya kita harus bikin sendiri ya. Jadi jQuery itu ini file-file tambahan sih, komponen-komponen tambahan untuk memperlengkap ASP.NET. Kemudian di sini style, ini CSS ya, ini set CSS. Jadi ini sebagai apa ya, seperti desainnya sih sebenarnya, desain desain mentahnya ya, desain utamanya nih seperti ini coding ya. Jadi kalau kita bikin di ASP.NET ini udah ada nih otomatis desain ini. Tapi kalau kamu
bikin program pakai PHP, itu harus ketik nih semua dulu ini diketikin semua, baru nanti dia akan membuat CSS-nya. CSS itu seperti layout lah, seperti layout. Jadi layout seperti ini nih. Atau bukan layout sih, apa sih namanya ya? Masternya gitu ya. Jadi backgroundnya lah, tumpuannya. Jadi kalau kamu bikin program tuh ada tumpuan, ada dasarnya. Atau apa sih kalau dalam bangunan itu? Pondasi, ya itu pondasinya. CSS itu sebagai pondasi. Nah kalau di seperti ukuran, warna segala macam, nah ini seperti ini nanti bisa kita rubah sesuai dengan desainnya gitu ya. Jadi akan merubah otomatis. Jadi ini terkrit dan merubah otomatis untuk coding-coding ini, kayak CSS, kayak jQuery yang tadi tuh, jQuery yang bawaan. Ya, di sini kita nggak perlu pikirin dulu, ini nggak usah dipikirin lah. Karena ini kalau di sorry, tenggorokan nyangkut-nyangkut. Jadi kalau kalau di apa di ASP.NET ini nggak usah dipikirin karena udah terlihat otomatis gitu ya. Nanti yang kita pikirin adalah coding untuk input datanya, ngedit datanya, dan hapus datanya. Itu aja sih yang perlu kita pikirin. Untuk nanti yang agak ribet juga dia di apa namanya di grid ya, itu gridnya agak ribet, aja banyak settingan gitu ya. Ya yang nggak susah lah, masih bisa dipelajari, cuman agak ribet aja, ada banyak settingan ya. Bukannya susah ya, tapi ribet. Kalau susah dulu nanti sudah putus asa duluan, tapi ribetnya. Oke, kemudian stylenya ini, nah ini banyak bawaan. Kemudian di sini nanti ada nih global ASAP, ini kita nggak pakai lah ini. Ini secara kelas, ini secara menyeluruhnya aja nih. Global apa sih namanya? Seperti kelas ya, kelas atau function yang dipakai secara global. Jadi bawaan nanti bisa kita bawa tambah-tambah. Nah ini ada site master. Site master ini masternya defaultnya ya. Jadi ini sebagai nanti kita pakai ini untuk pembuatan menu ya. Misalkan kalau yang default ini kan nih home dan about. Bagaimana kalau kita mau merubah ini? Ini nggak bisa dirubah nih, mati tuh. Taunya mati itu, lihat kursornya merah, checklist gitu apa namanya? Merah, lingkaran merah nih mati, berarti nggak bisa diapain. Kalau dia begini kan masih hidup nih, bisa ketik kan. Tapi kalau begini dia mati nih. Nah, kita gimana nih ngerubah ini nih? Nih, atau ini sebagai header ya. Ini header. Oh ya, dalam web application tuh ada beberapa bagian biasanya. Ada yang namanya header, head atau kepala, itu bisa di atas ya. Nggak mungkin kepala di bawah, kecuali kamu jungkir balik. Ya, jadi ingetin gitu aja. Head, header. Oh, head kepala, berarti header di atas nih. Kemudian ini body, ya body. Body, kemudian nanti ada footer. Footer itu kaki, foot. Nah, itu di bawah posisinya. Ya, jadi ada beberapa bagian sih. Nah, dalam web application biasanya header, footer itu dia begitu-begitu aja, tampilannya nggak berubah-ubah gitu. Ya, kecuali yang tampilan mau berubah, baru itu berbeda lagi. Tapi beberapa application kalau kita klik kayak misalkan itulah siap atau e-learning gitu ya. Dan itu kan selalu tampilan ke headernya selalu begitu aja kan, nggak berubah-berubah. Nah, itu namanya header. Artinya itu sebagai master. Kita bikin form apa aja nanti tampilan header seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu sebagai master namanya. Nah, kalau master itu kita nggak perlu bikin berkali-kali, hanya bikin sekali, gitu ya. Jadi dalam program yang namanya master itu dibuat sekali, ya. Nah, yang tadi itu, yang set master ini, nah ini untuk membuat header ini, untuk mengubah-ubah header. Kalau yang tadi kan di default kita mau ngubah ini nggak bisa nih, ya kan? MyASP.NET nih nggak bisa, home menu home about nih nggak bisa. Nah ini ngubahnya di sini, ya. MyApplication.NET atau website saya gitu ya.
Kok enak nggak kehapus? Lucu nih. Oh. Nah, kemudian ini ya. Jadi kalau mau ngubah-ngubah tinggal ganti aja, tinggal klik ke sini diganti-ganti itu. Nah, kemudian kita mau tambahin misalkan menunya ya. Ini tanda panah nih. Nah, diklik edit menu item. Nah, ini ada home, ada about, kita mau tambahin lagi nih. Kita tambahin lagi satu misalkan teksnya transaksi. Nice. Value-nya juga berubah dah, otomatis dia transaksi. Oke. Nah, ini dia, ya kan home about transaksi mau kita rubah. Saya maunya transaksinya di depan deh. Transaksi kenapa nggak bisa? Nih, ini ada turun naik nih. Kalau about-nya kita mau taruh di belakang, berarti about-nya kita turunin. Nah, ini jadi home transaksi about. Sebelumnya kan home about transaksi kan. Nah, kita maunya home transaksi about. Jadi tinggal turun naik aja nih. Kalau mau dinaikin about-nya naikin gitu. Ya, kamu turunin. Yang di oke. Nah, ada home transaksi about. Oke. Kemudian udah jadi, ini kita simpen jangan lupa. Kita lihat defaultnya yang tadi berubah nggak? Nah, ini ya. Ini website saya, home transaksi about. Ya, seperti itu. Itu untuk yang merubah header. Jadi kita pakai nanti site master. Ya, ini nggak ada di modul nih. Nanti kamu bisa lihat lagi aja nanti. Nah, ini saya rekam nanti, saya share. Insya Allah kalau lancar hasilnya. Ya, ini sama ya lembar kerja. Kalau kamu mau ketik, kamu bisa langsung ketik dari sini, ketik tulisan gitu ya. Atau kamu bisa menggunakan label. Ya. Nah, kalau menggunakan label berarti merubahnya di teks sama seperti pb.net website saya. Welcome di website saya. Nah, campur-campuran lah bahasa Inggris bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Kalau mau background gambarnya, kamu bisa pakai itu mau masukin gambar ya, masukin gambar. Sama lah kalau pakai gambar, misalnya pakai yang image aja, image dan image. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa nih dalam mendesain di web di ASP.NET ini ribet. Ribetnya kenapa? Ini misalkan kita masukin tadi gambar ya. Ini kalau gambar saya perbesar, tuh, yang ini diam di sini, dia nggak apa namanya, ini nggak sembarangan, ini susah gitu. Tuh digeser-gesernya susah. Karena di dalam ini dia ada kotak-kotaknya sebenarnya tuh, ada kotak-kotak nih. Ini ada kotaknya. Ini kotak sendiri, ini kotak sendiri gitu ya. Saya bilang di awal bahwa sulitnya mungkin untuk mendesainnya. Tapi semua itu bisa kita eh, permudah dengan akal-akalan lah gimana caranya supaya lebih mudah itu ya. Nanti sih biasanya sih saya gini, kalau saya sih biasanya untuk mempercantik tampilan itu ya, misalkan saya mau di sini, saya namanya table. Nih table tuh ada di sini di HTML. Nih table ini table ini jadi intinya gini nih,
Ini kalau kelihatan sih nih. Tuh, ini ada satu apa namanya? Uh, row ya, row. Row apa kolom sini? 2, 3. Anggap aja ini row lah ya. 3 row. Kemudian kolom ya. Ini kolom, 3 kolom. Kemudian ini ada nih row, baris. Ada 3 baris. Jadi kalau diperhatiin nih, tuh ada 3 row, 3 baris, 3 row. Ada 3 kolom, ada 3 row. Ada kok 3 kolom, ada 3 baris. Nah, saya nggak butuh saya nggak butuh 3 baris 3 kolom deh. Saya butuhnya hanya 1 baris 3 kolom. 3 baris 1 kolom. Ya udah, ini dihapus aja nih. Ini di blok. Ya, saya hanya butuh satu kolom 3 baris. Ini berarti satunya doang ya. Ini 1 kolom 3 baris. Satu baris, 2 baris, 3 baris. Nah, ini kita hapus. Kok delete table sih? Delete cell. Udah, tuh sekarang kita hanya ada satu row, 1 kolom, 3 baris. Nah, ini bisa dikecilin lagi. Ini mau saya nggak bagus deh. Nih, bisa dikecilin. Tuh ya. Kemudian ini kita bisa taruh di center nih, di tengah. Center, mana center? Mana itunya ya? Tadi Ctrl E aja bisa ya. Ctrl E. Nggak bisa sih. Di sini ada nih. Bentar. View. Sini dah. Justin center. Tuh, di tengah. Jadi dengan begini kita ya udah lebih apa namanya nanti? Lebih gampang untuk mendesainnya itu. Yang ini kita hapus aja nih. Misalkan kita nggak pakai ini nih. Ini pakailah, ini yang nggak kita pakai ya. Tuh, seperti ini. Ini tabel tadi nih, yang tadi kita buat sendiri tabelnya ada satu. Udah. Jadi yang perlu diingat untuk mempermudah desain atau mempercantik desain, pakailah table di sini tabelnya. Ya, nanti tinggal kita pikirin aja mau berapa row, berapa baris gitu ya. Nah, nanti pelaksanaannya mungkin lebih enak nanti di form login kita coba lagi. Ya, jadi sementara untuk dasar mendesain seperti ini. Ini dasar sih. Jadi jangan lupa pakai table ini nih. Untuk supaya rapi aja tampilannya. Ya, jadi karena dengan table ini kita taruh di tengah-tengah. Terus kemudian kita bisa kecilin, gedein gitu. Ini kalau masih kecil lagi masih bisa nih. Sesuai dengan desain. Gitu. Mungkin ntar lebih jelasnya lagi pas kita bikin form deh. Ya, ini hanya apa namanya? Hanya penjelasan dulu bagaimana sih caranya supaya nggak berantakan desainnya ya pakai table. Salah satunya pakai ini. Mungkin ada pakai cara lain lagi, tapi lebih mudah sih pakai ini kalau saya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Saya harap yang lain nyaksin juga apa tidur deh. Jangan tidur lagi. Suara saya udah serak-serak nih misalnya ini. Pak, ini saya kan nyoba-nyoba ya Pak. Ini kok punya saya home-nya ketindih ya Pak? Hilang gitu Pak pas didesain. Itu kenapa tuh Pak kalau kayak gitu Pak? Yang tulisan home itu Kapus. home yang about-nya
Ini, Kurang tahu Pak antara ke hilang atau ketindih soalnya nggak bisa nggak ada tampilannya gitu. ini ya, about ini ya, nggak ada. Sama yang di atas atas itu Pak yang hitam Pak. Ini semua. Heeh. Oh, bikin aja baru, nggak usah dibikin, nggak usah dimasukin. Iya 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 iya. Bener Itu Pak. artinya nama ini nggak ada nih, mungkin kehapus atau ke hide atau coba-coba otak-atik di sini sih biasanya. Sorry, bukan di sini. Ini kan ada soal file nih, tuh. Ada juga yang filenya sebagian doang tampil. Nih, Mhm. kalau gini nggak ada juga, ya kemungkinan udah hilang. Itu sih Hapus ya Pak. hapus. Itu bikin aja project baru. Iya. Baik Pak baik Pak. Iya, ya. eh Makanya pesan saya harus sering di backup, apalagi nanti kalau udah dikerjain gitu ya, harus Mohon di backup foldernya tuh. izin Pak, bisa Ya, diulang lagi nggak? hah? Diulang apanya? Pak bisa diulang lagi mundur nggak Pak? Jaringan ini jelek Dar, ini saya rekam nih. Pak. Ini materi saya rekam, nanti saya share aja di YouTube. Mudah-mudahan rekamannya bagus ya. Ini saya rekam juga tuh. Ini saya lagi rekam tuh. Mudah-mudahan nanti jaringannya bagus. Apa hasilnya bagus. Ya, Baik Pak. tuh coba-coba lagi aja. Itu hanya apa namanya pengenalan aja sih. Nanti mungkin sambil coba apa namanya bikin form yang lain juga nanti ke situ juga lari. Pak, kemarin saya coba di materi kemarin itu, bikinnya nggak di PB biasa ya Pak ya, bikin rangkanya. Di PB biasa. Ya nggak langsung web, nggak, maksudnya kemarin kan seperti biasa yang kita di eh, bahasa programan yang pertama bikin bikin rancangan-rancangannya apa. Yang ini materi yang pertemuan ketiga kemarin apa langsung di ASP.NET Pak bikin ininya desainnya. Ini tadi saya jelasin dari ini dasarnya ya. Jadi tadi saya jelasin dari memulai ASP.NET dari bagaimana itu pertemuan yang kedua kan. Memulainya gimana, kemudian tadi saya jelasin nih, ini fungsi sama lah awal-awalnya ya. Ini baru saya jelasin yang di pertemuan kedua, ke pertemuan ketiga belum. Nanti setelah ini saya jelasin untuk pertemuan ketiga. Kemarin pertemuan ketiga itu yang membuat form login ya. Iya, iya benar Pak. Bikin login. Itu belum, ntar. Oke, oke. Ya, ini tadi baru saya dasar dulu. Makanya perhatiin dulu aja. Kalau ya usaha kalau koneksinya bagus itu. Oke ya, jadi itu dasarnya ya. Nah, ada lagi yang mau tanya? Tadi itu ya pertemuan kedua materinya. Nah, sekarang kita kan ini pertemuan yang ketiga nih. Pertemuan ketiga kemarin itu membuat form login ya. Membuat form login dan form daftar. Nah, seperti ini nih desainnya kan. Ini tampil nggak sih? Tampil ya. Seperti ini ya desainnya. Benar Pak. Iya, benar Pak segitu. Itu bikinnya di mana Pak? Di VB biasa. Sabar, baru saya jelasin. Saksiin dulu. Ya, jadi ini baru saya mau jelasin nih pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita akan membuat form seperti ini. Ini kita pemrograman kedua yang perlu ini ya, yang perlu dicamkan dulu nih. Mata kuliah pemrograman kedua itu menggunakan ASP.NET. Ya, jadi namanya menggunakan ASP.NET, udah hilangkan dulu VB.NET-nya. Gitu ya. Jadi kita udah menggunakan lagi VB.NET nih. Untuk desainnya ya, kecuali folding kita pakai folding VB.NET. Artinya ini mata kuliah pemrograman kedua ASP.NET. Ya, jadi VB.NET itu udah kita nggak pakai lagi. Ya, jadi jangan berpikiran, sama Pak desainnya kayak BB. Ya beda. BB ya BB yang pemrograman pertama. Ini kita pemrograman kedua. Ya, yang saya maklumin kenapa bingung seperti itu karena kita pakai aplikasi yang sama kan, pakai Visual Studio. Tapi yang perlu kalian ingat
bahwa pemrograman kedua kita menggunakan ASP.NET aplikasi web base. Jadi udah nggak ada sangkut pautnya dengan VB.NET. Walaupun ada nanti codingnya aja yang mirip dengan VB, tapi untuk desain segala macam itu udah nggak ada hubungannya, gitu ya. Yang paling ada hubungannya tadi aplikasinya aja sama-sama menggunakan Visual Studio. Ya, tapi kalau udah menggunakan Visual Studio udah dibuka untuk memulai project itu udah beda dengan VB.NET, gitu ya. Jadi udah nggak ada sangkut pautnya dengan VB.NET nih, gitu. Itu yang perlu kalian camkan tuh. Ya, saya maklum saya memang beberapa kemarin juga bingung. Pak ini kayak mulai gimana udah beda gitu dengan VB.NET, gitu ya. Oke. Jadi kita akan membuat form seperti ini ya, form login seperti ini. Ini nanti form loginnya di tengah-tengah. Nah, yang perlu diperhatikan kalau membuat form seperti ini, desain. Jadi lihat dulu nih desainnya nih. Jadi kalau membuat desain ini, kita perhatikan dulu. Oh, desainnya seperti apa? Seperti ini desainnya. Oh, kalau seperti ini berarti ini kita membutuhkan beberapa baris nih. Ini baris pertama. Ya. Kemudian username ini baris kedua. Password baris ketiga. Level admin baris keempat. Kemudian nanti butuh spasi nggak? Oh, butuh dah. Ini baris kelima spasi ini. Ini spasi ini yang ruang kosong nih ya. Kemudian keenam. Enam ini tombol. Nah, berarti kita butuh 6 baris. Gitu ya, 6 sel. Kita butuh 6 baris. Kemudian kita butuh beberapa kolom. Kita butuh 2 kolom lah. Ya, buat ini, buat teks sama buat text box. Gitu ya. Jadi kita butuh nanti dua kolom. Jadi kita butuh 2 kolom, 6 baris. Gitu ya. 6 baris di mana? Ini nih. Ini satu ini buat ngetik ini nanti. Yang kedua ini username. Yang ketiga password. Yang keempat level. Yang kelima spasi. Yang keenam tombol. Gitu ya. Berarti untuk memulai nanti kita menggunakan 2 kolom 6 baris. Nah, oke. Kita mulai dengan desain sekarang. Nah, ini formnya kita mau bikin formnya seperti ini. Berarti saya mau bikin form sendiri lah. Saya nggak mau pakai form bawaan atau form default. Form yang dimaksud dengan form default ini yang ini ya. Nih, form yang udah ada. Ini form default. Kita nggak mau pakai form yang udah ada. Kita bikin form baru aja. Nah, di sini klik add ya, klik kanan di web application atau di nama projectnya. Kemudian add new item. Ya, add new item. Nah, ingat ini kita ke web, kemudian ke web form. Ya, nah di sini namain. Kita namainnya langsung aja login gitu ya. Kemudian di add. Ya, yang perlu diperhatikan adalah yang penting cari web form. Mungkin tampilannya beda seperti ini kalau nggak menggunakan 2010. Misalkan pakai 2010 ke atas. Tapi kalau yang intinya adalah cari web form. Pastikan ini web, cari web form. Gitu ya. Dan udah namain login ASPX, kemudian di add. Nah, dia filenya seperti ini, formnya baru-baru. Ini form yang benar-benar original, gitu ya. Artinya originalnya blank, udah benar-benar blank, murni, belum diapa-apain, masih ori, gitu kan. Ya. Oke, tadi kita mau mendesain form seperti ini. Ya, kita mau mendesain seperti itu. Oke, kita mulai. Pertama kali mulai, kita ingat untuk memudahkan desain kita pakai table. Dia adanya di HTML, ingat nih, ini nggak ada di materi mungkin ya. Pasti cari ini HTML, kalau nggak ada kemungkinan nggak lengkap misalnya gitu. Install lagi aja atau coba cari saya juga. Biasanya sih kalau diinstal bagus, install benar dia ada otomatis gitu ya. HTML kemudian table. Ya, ini table, ini ditarik di drag sini. Nah, bawaan dia adalah tiga kolom.
Ini kolom 1, 2, 3, 3 baris. Tadi masih ingat kita butuhnya berapa? Nih, 3 baris. Tadi kita butuhnya 2 kolom, 6 baris. Ya, jadi kita hapus 1 kolom. Hapusnya ini diklik kanannya. Jadi posisi dia seperti itu, kursornya itu hitam-hitam, diklik aja sampai dia terakhir. Klik kanan di sini, kemudian delete cell. Nah, sekarang kita ada 2 kolom. Ya, 2 kolom, 3 baris. Kita tambahin nih barisnya menjadi 6. Ini pakai manual aja. Di sini klik tab aja. Kalau diklik tab dia nambah. Tuh, jadi 4 kan. 1, 2, 3, 4. Tambah lagi 5, tambah lagi 6. 6 belum. Oh, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Ya. Sekarang kita udah punya table untuk mendesain. Ini kita kecilin aja biar ketahuan. Nah, posisi dia di sini nih. Ini gimana kalau kita mau turunin sedikit ya tablenya? Ini kan kalau di atas nih. Ini kalau dikecilin sedikit, pencet kanan kiri ya. Nah, sampai ke kedip ini nih. Kedip nggak sih di monitor? Kedip ya. Sampai kedip di sini, kamu enter aja. Nah, jadi dia turun kan? Turun satu kali enter ya. Nah, tujuannya sih biar agak turun aja. Nih kan, kalau mau turunin lagi gitu. Nah, jadi table tadi itu agak ke bawah sekarang. Kalau dia kan di atas banget tuh. Kita mau nanti agak ke bawah aja form loginnya. Kemudian biar dia di tengah-tengah kita bikin seharusnya ada di sini ya toolsnya, tapi nggak tahu namanya apa. Saya yang ada di sini. Jadi ini perpaduan antara Microsoft Word gitu ya, sama ya yang menggunakan ini. Justice kita pakai yang center. Nah, tengah lagi. Nah, sekarang table itu di tengah-tengah. Nah, tinggal kita namain deh. Di atas apa tulisannya? Form login e-learning Pranata. Nah, ini di blok. Nah, kita mau di sini tulisannya ini bisa kamu ketik langsung atau kamu menggunakan label, terserah. Kalau saya ketik langsung aja lah, cuma tulisan doang kan. Form login my website. Ya. Nah, kita mau nih dia di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah table tadi. Ini kalau di tengahin ini nggak bisa ditampilin ya. Nah, tapi ini dia ada 2 kolom nih. Tuh kan, kalau kita geser ini geser lagi gitu ya. Nah, ini kalau di Excel sama Excel nih, kita merger aja supaya dia ada di tengah-tengah ini. Jadi ini kan dia ada 2 kolom ya. Kita bikin satu kolom yang paling atas. Jadi kita merger. Kalau di Excel itu namanya merger ya. Mungkin udah tahu Excel. Nah, cara mergernya gimana? Klik kanan, modify, merger cell. Nah, di tengah-tengah. Jadi biar lebih rapi aja ya. Ya, lebih tengah-tengah. Nah, jadi yang atas ini, yang baris pertama itu satu kolom doang nih. Tapi yang baris kedua ini masih ada 2 kolom tuh. 3, 4 sampai 5 ada 2 kolom semua. Yang baris pertama ada 1 kolom. Karena tadi kita merger, gitu ya. Nah, kemudian sini kita ketik teksnya apa di situ? Username, password, level ya. Username, password, level. Username, password, level. Udah. Kita mau ini jangan jauh-jauh nih. Ini kita kecilin aja deh. Dari sini aja kecilinnya. Oh.
Nah, ini nanti sama. Eh, ini kita menggunakan text box karena di input ya. Ini menggunakan text box, ini menggunakan combo box, gitu ya. Jadi kita menggunakan text box karena diketik kita menggunakan text box. Text box nih text box. Ya, ini text box username. Kemudian ini text box-nya password. Kita panjangin aja. Kemudian level kita menggunakan combo box. Mana combo box ini namanya drop down list ya. Nih. Jadi ada beberapa nama toolbox beda ya. Kalau di VB.NET namanya combo box, kalau di sini namanya drop down list. Kita sini. Dah. Ini drop down list langsung kita kasih nilai bisa di sini nih. Ini kita kasih jangan kita ke database deh. Dah, kemudian kita butuh tombol button. Di sini button untuk kalau kita lihat dari sininya sih login sama daftar ya. Kita butuh dua button. Satu di situ, satu di sini deh. Nah, ini masih kurang ke pinggir deh, masih jelek ya. Saya termasuk yang tidak bisa mendesain ya, jadi malunya berantakan. Mungkin kamu yang pintar desain. Nah, ini bisa untuk menggeser, kamu bisa klik gini ya. Geser secara manual, karena ini dia kalau kita pakai ini dia nggak bisa nih. Aduh, pakai format mau saya bagus tuh dia nggak bisa ya kayak gini. Jadi manual aja, klik tombolnya, pencet ke arah kanan kiri dan geser ke spasi. Ini udah sama, pencet arah kiri atau panah ke kiri ya. Nah gini deh. Dah, kita udah punya ini biar kita udah punya desain seperti ini. Nah ini mau kita warnai lah biar ketahuan lah, masa putih-putih doang. Di sini kita pakai backcolor ya. Backcolornya mau warna apa nih, misalkan warna ini deh, hijau ya. Pink aja, warna pink. Nah. Oke, kita jalanin. Kita cek dulu seperti apa hasilnya. Nah, di sini itu udah banyak form ya. Kita udah banyak form. Oh, ini sama ya begini ya. Di sini udah banyak form. Nah, bagaimana cara kalau supaya kalau kita running duluan yang ini pertama kali yang muncul gitu ya. Ini tinggal kalau di ASP.NET tinggal klik kanan. Di sini ada set as start page. Jadi klik yang ini. Jadi klik kanan di formnya, klik ini, nah nanti dia yang akan berjalan pertama, yang akan running pertama kali itu, yang akan keluar pertama kali. Kalau kemarin kita di VB.NET pakai properties startup gitu ya, yang mana formnya mau jalan pertama kali. Nah, kalau di sini kita tinggal klik kanan aja nih, klik kanan, kemudian pilih yang set as start page. Ya, kemudian kita running, coba hasilnya gimana. Ini beberapa kali runningnya agak lama. Jadi
Jadi mungkin yang nanti yang merasa lama tambah memori lah, atau jangan banyak buka buka programnya. Tadi masih running. Dia kalau dia tandanya running ya dia ini ya, ini running. Kenapa dia lama pertama kali? Karena dia menggunakan aplikasi lain bukanya pakai web browser. Beda sama pb.net. Kalau dia running dia menggunakan punya dia sendiri gitu. Nah kalau ini dia running dia numpang punya orang web browser. Nah kalau saya ini pertama kali di Edge ini. Nah dia running nih. Nama formnya ya login titik ASPX ini sesuai apa tadi kita buat nih nama filenya. Kalau ini nama servernya server lokal lah. Nggak main tanya apa butuh server, nggak perlu kita main di lokal dulu aja. Dia otomatis langsung buat itu. Kecuali nanti kalau mau di share baru bikin baru dibikin server. Ntar ya masih running dia. Nah, ini tampilannya. Ternyata beda jauh dari yang kita desain. Berarti perlu kita download lagi. Ya. Ini karena di Edge saya pakai ini nih, kita otomatis boleh di sini nih. Tapi kalau dia pakai Firefox harusnya nggak terlalu beda gitu ya. Kalau dia pakai Chrome atau pakai Chrome tuh ya, dia nggak terlalu beda tampilannya. Ini makanya kalau kamu apa namanya, kalau pernah ya, lebih direkomendasikan menggunakan web browser ini, ya lebih direkomendasikan menggunakan Mozilla misalkan. Nah itu untuk ini tuh, karena mungkin dia desain pakai Mozilla jadi rekomendasi pakai Mozilla bukanya biar tampilnya sesuai, gitu ya. Kita belum apa namanya kita anggap aja ini bagus lah ya, karena saya pakai ini nih, jadi tampilannya agak ini. Nanti saya ubah dulu settingannya supaya defaultnya ke Firefox. Yang penting, nah seperti ini jalannya, jadi seperti ini. Nah ini yang kita desain tadi, ya. Nih, jadi PR-nya mungkin ya ini desainnya gimana sih supaya desain seperti ini gitu. Ini sebenarnya kalau besar ini juga, dan kalau kecil ya, tuh. Mungkin kan tadi terlalu kecil, kalau 100 ya seperti ini, 110. Ya. Oke, jadi seperti ini. Nanti kita tinggal tambahin codingnya gimana. Sampai sini ada yang mau tanya dulu. Ada yang mau tanya silakan. Iya, Mbak. Ya. Untuk ngejalanin program-program kayak gini tuh sebenarnya ada spek khusus nggak sih Pak untuk notebook? Soalnya saya baru aja kendala nih Pak, laptop saya mati, kayaknya adaptornya sih putus. Saya makanya pengen coba upgrade notebook lagi supaya untuk ngejalanin berat kayak gini tuh mumpuni gitu Pak. Standar sih biasanya sih standar juga udah cukup sih. Misalkan standar itu i3, memorinya 4 itu udah standar banget. Kalau kamu mau lebih bagus lagi ya i5, memori 8. Saya ini pakai i5 memori 4 GB prosesor i5. Sebenarnya sih
nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar banget. Tapi emang rekomendasi standar sih di 3 lah. Mungkin kalau 2 core yang komputer laptop lama banget ya, itu apa namanya berat banget gitu. Tapi kalau masih pakai i3, masih pakai memorinya 4 atau memorinya 2 juga masih cukup sih. Saya dengan Windows lagi, saya dulu pakai Windows 7, laptop saya yang kecil itu masih bisa Windows 7. Kemudian 2 core masih bisa, memori di 2 giga masih bisa. Tapi itu di bawah standar. Tapi masih running gitu. Ya tinggal sabar-sabar aja. Gitu. Siap. Saya note, Pak. Iya. Jadi sebenarnya sih ini nggak terlalu berat gitu ya, nggak terlalu berat. Nggak terlalu beratnya kenapa? Karena ini nggak bukan program yang berat banget gitu. Beda dengan program desainer kan. Ya, jadi pakai spek standar pun masih cukup gitu ya. Nah, kenapa ada perbedaan dengan VB.NET dengan program lain? Ya mungkin tadi perbedaannya karena dia panggil program lain, panggil browser lain gitu. Gitu. Nah, makanya kalau pas buka ini sih kalau bisa aplikasinya jangan banyak. Kalau saya ini banyak saya buka ini, saya ada recording segala macam, jadi agak berat makanya. Nah, iya. Kadang juga nge-record layar kayak gitu juga lumayan berat, Pak. Iya, iya makanya jadi ini tadi berat ya, ya mau saya harus record karena kan harus buat nanti malam kan. Jadi mungkin agak berat. Tapi kalau misalkan standar ya cuma dia doang yang jalan gitu ya. Itu harusnya nggak ada berat ini. Oke. Oke, siap. Ya, oke. Ada lagi yang tanya? Pak, boleh tanya masalah coding, Pak? Iya. Kalau dari yang saya lihat kan, pertama kan kita bikin modul dulu ya, Pak. Nah, nanti dari modul itu dipanggil ke VB yang loginnya, Pak. Iya. Nah, ini saya ada masalah di yang tulisan create-nya itu, Pak. Ya udah. Itu nggak kepanggil, Pak. Nanti Dari modul. kita belum coding, nanti kamu prototin aja dulu. Kita belum coding. Siap. Kita baru ke desain, nanti ke coding habis ini. Ya. Jadi Baik, Pak. kita baru sampai desain dulu. Ada lagi yang mau tanya sampai desain ini? Nah, saya mau ini aja deh, saya mau copy codingnya biar ketik-ketik. Oke, kita lanjut ya. Mungkin tadi PR-nya tampilannya jelek ya. Ini jelek karena ya tadi itu, ini kan di sini kan dia ada itu ya, ada apa namanya? Berapa persen nih? Kalau 1% ya seperti ini lah. Nah, nanti kalau mau export lagi ada tuh supaya tampilannya dinamis, statis. Artinya dinamis itu begitu aja gitu, nggak berubah. Ya. Boleh nggak? Dinamis berubah ya, dinamis berubah, statis ya begitu aja gitu. Tapi kalau dinamis itu berubah, ini dinamis nih. Kita masih default menggunakan dinamis, artinya dinamis itu masih berubah-ubah. Nah, kalau statis mau diapain pun tampilannya seperti itu ukurannya gitu. Itu nanti ada PR lagi ya, itu nanti mungkin masuknya ke yang lebih expert. Jadi kita fokus ke codingnya dulu aja untuk saat ini. Ya. Oke, kita mulai coding sekarang. Kemarin saya kasih modul ya, nih modul. Oke, ini yang udah saya buat lalu-lalu. Wah ini daftar ya. Oke, kita menggunakan modul ya untuk codingnya.
Kita bisa sih pakai coding yang kemarin, jadi coba aja kamu coba. Kalau login pakai coding PB yang kemarin bisa apa enggak? Sebenarnya sih bisa. Nah sekarang kita belajar beda dengan yang kemarin codingnya. Kita menggunakan modul. Nah modulnya seperti ini. Jadi modul itu bikin satu, nanti dia akan kepake untuk banyak apa namanya, untuk banyak form. Jadi bikinnya sekali doang gitu. Itu keuntungannya. Dan nanti pun di codingnya pun nggak banyak panjang. Nih, kalau kamu mau tahu login, mungkin daftar ya. Perintah daftar kan sama kayak insert input ya, sama kayak insert ya. Nih, ini untuk insert data ini hanya segini nih. Hanya berapa baris tuh? 6 baris. Sebenarnya sih pakainya bisa nih, satu baris doang gitu. Ini harus satu baris bisa. Ini yang tambahan aja nih. Ini untuk clear teks, ini untuk clear text booknya kan. Ini untuk clear text book passwordnya. Ini untuk pesan doang nih. Kalau berhasil keluar pesan ini. Tapi intinya cuma ini satu baris. Nah, kenapa kita pakai modul ini? Supaya lebih simpel codingnya. Gitu. Kreditnya apa nih? Nah, kreditnya ada di modul. Kalau kita klik kanan, go to definition. Nih, ini modul. Lari ke sini kan? Nah, ini kredit. Lari ke sini. Ya. Oke, saya copy dulu ya modulnya. Kita pakai format aja ini yang lama. Ctrl A, Ctrl C. Oke, kita balik lagi ke sini. Yang baru kita buat. Gimana Pak cara membuat modul? Cara membuat modul, klik kanan di sini di project, kemudian add. Nah, ini ada modul nih. Kalau tadi kan kita form pakai nilai item, ini pakai modul. Ya, klik modul. Ini modul, pastikan ini modul nih. Ya. Kemudian ini Visual Basic ya, ini memang punya sama lah kayak Visual Basic, ini nggak usah dihilangkan lah. Yang penting intinya kamu cari modul. Kalau nggak seperti ini tampilannya carilah modul, tulisannya modul. Gitu. Namanya bebas, mau namanya apa, saya modul 1 aja namanya. Saya add. Nah ini udah ada. Nih, defaultnya dia seperti ini doang, kosong masih. Nah kita input lah codingnya yang saya share ke kalian tuh. Nih. Ini kita hapus aja ya. Ini saya hapus. Atau gini tadi. Tadi kan. Ini saya hapus ini. Tadi saya copy juga modulnya. Kalau kamu ketik ya, kamu ketik aja deh. Ketik apa yang ada di modul kemarin itu yang ada di materi. Kamu ketik. Kalau saya kan udah punya tinggal copy aja, jangan ketik capek. Nah ini kalau udah selesai seperti ini yang benar. Ya, paling atas itu di atas ini modul, paling atas ini sama import, ketik import sistem data. Ini kan buat import. Nanti hubungannya data ya. Karena kita menggunakan SQL Server, jadi kita butuh connect ke datanya ya ini. Pertama kali ketik ini di modul. Import sistem data, SQL client, import sistem data ODB. Nah ini setelah ini baru di modul sini ketik. Nah, public con as SQL connection. Kalau kamu masih ingat kemarin kita di BB itu pakainya bukan public, tapi apa namanya pakai kemarin? Aku saya lupa ya. Pakai dim. Nah, itu aja lupa. Oke. Kalau kemarin kita pakai dim. Nah, sekarang kita pakai public. Perbedaannya kalau dim itu dia lokal, jadi hanya dipakai untuk di form itu doang gitu.
Jadi ini kita bikin parameter nih, nama parameter nih. Con dia sebagai SQL server namanya parameter. Nah, kalau kita kemarin kita pakai dim. Nah, kita pakai dim. Kalau dim itu berarti dia untuk lokal doang, untuk di form itu doang. Misalkan kita masuk bikin form login. Nah, berarti hanya untuk form login doang kalau pakai dim. Tapi kalau kita mau dipakai bareng-bareng, kita pakai di sini public. Jadi dim dengan public itu sama untuk membuat parameter. Perbedaannya kalau dim untuk lokal, kalau public untuk dipakai bareng-bareng. Nah, makanya kita taruh di modul gitu. Kenapa nggak taruh di form? Karena mau dipakai bareng-bareng kita bikin modul namanya. Ya, ini kemudian kita ketik public, ini untuk dipakai bareng-bareng berarti namanya CON dia sebagai SQL connection. Kemudian bikin juga parameter namanya CMD dia public juga. Pokoknya kalau di modul pakai public semua supaya bisa diakses bareng-bareng. Gitu ya, intinya sih itu. CMD sebagai SQL comment, nanti komennya seperti apa beritanya, pakai select, pakai delete, atau pakai update gitu kan. Resultnya hanya tambahan aja sih, string nanti untuk konfirmasi aja ya. Kemudian ada public nim p, nim ini nama p ini tambahan aja sebagai session nanti ya. Nanti session apa itu sebagai session. Kemudian sini public connection. Nah, ketik seperti ini mirip sama kemarin lah. Ini untuk koneksinya. Ini saya nggak pakai password ya. Nggak pakai password. Database-nya namanya SP 2019. Data source-nya Lenovo. Ini benar apa enggak? Coba saya buka dulu. SQL server. Tambah lagi, belum tambah lagi, tambah berat lagi. Saya pakai database yang kemarin aja ya, pakai database yang di PB kemarin. Itu bisa ya, karena kan database pakai yang kemarin. Kalau kamu bikin sendiri aja. Tapi nanti kalau tabelnya beda ya bikin tabel baru berarti. Dan database yang sama. Oke, nanti kita tunggu dulu SQL-nya. Jadi ini intinya nama database-nya, kemudian ini nama servernya. Ya, yang kalian tinggal ngubah ini doang kan. Kemudian ini create. Jadi bikin public sub. Ya, dia sebagai public sub atau perintah. Ya, perintah public yang bisa diakses bareng-bareng. Ini namanya create. Create ini untuk membedain sih. Create itu berarti untuk input data gitu. Untuk nambah data, untuk membuat data baru. Ya, create by file SQL as string. Nanti di dalamnya itu ada parameter namanya SQL dia sebagai string. Nah, di sini ada try. Ini try sebenarnya sih pakai aja nih. Ini bisa ini saya remark. Try gitu ya. Try dan ini temannya nih. Ya. Try sama ini satu paket. Dia itu untuk mendeteksi kalau ada kesalahan input atau kesalahan apa. Ini mau saya kurang bagus. Nih. Ya, jadi try dan ini nih get sampai and try itu dia untuk memprotek. Jadi kalau ada coding yang error dia nggak debug langsung, tapi dia langsung keluar message, keluar tulisan gitu ya. Kalau kita nggak pakai try, dia kalau error ya keluar debug gitu ya. Nah, try ini dipakai untungnya kalau udah benar-benar jadi programnya. Jadi kalau tinggal user pakai ada coding salah dia nggak debug, tapi langsung keluar pesan hubungi programmer. Jadi nggak malu-maluin kita bikin program gitu, walaupun salah ketik coding kan, tapi keluarnya nggak debug langsung, tapi nggak langsung error gitu ya, tapi keluarnya pesan. Ya itulah salah satu manfaatnya supaya apa tadi kalau ada error nggak langsung keluar, nggak langsung error gitu, tapi keluar pesan. Nah ini pakai try ini, jadi tambahan sebenarnya. Try dan ini kan maaf data error hubungi programmer.
pesannya seperti itu. Jadi kalau nanti di sini ada yang error nih, salah input data, salah proses atau salah transaksi, dia akan keluar ini nanti. Ya kita cek. Nah untuk kesulitannya untuk programmer adalah kalau kita pakai try ini kita aktifin, kita susah ngedebug kalau ada error gitu. Makanya tadi saya matiin tuh try-nya. Ini saya buka lagi nih try-nya. Ya, jadi ini sebenarnya try. Ini program coding tambahan. Kalau ada error, dia langsung keluar pesan, nggak langsung debug. Kemudian kita bikin CON ini new SQL connection, ini koneksi baru dari koneksi ke sini, ya connection string sini nih. Kemudian dibuka dengan CMD, di sini connectionnya comment tag-nya SQL, ya. SQL ini apa? SQL ini tergantung nanti di coding, di form. Di form kamu ketik apa? Bisa ketik insert tabel bla 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 masuknya dengan value ini. Nanti SQL itu perintahnya di sini keluarnya nih. Jadi SQL itu apa yang tergantung di sini nih. Nih. Ini nanti tergantung lagi kan. Ini tergantung apa yang kita buat, nama text box-nya apa, nama field-nya apa di database gitu. Ya. Jadi text-nya SQL tadi itu ini isinya nanti. Atau sesuai dengan apa yang kamu buat di sini di form daftar tadi tuh. Di form ini nih. Nih, di form ini. Oke, kemudian SQL, kemudian result sama dengan execute non query. Jadi langsung execute tuh. Execute, udah dapat koneksinya, udah dapat perintahnya mau ngapain, di execute sama dia dijalanin. Kalau dia ada error, uh, resultnya nol gitu ya, belum ada yang kau masuk, belum artinya if result sama dengan nol, berarti belum ada data yang terproses karena error, maka dia akan keluar pesan ini, data belum disimpan. Else, tapi kalau udah ada data yang masuk, maka dia akan keluar ini, data sudah disimpan. Ya, jadi pesan ini kita ada dua pesan nih, ada pesan yang di sini, ada pesan di sini. Pesan di sini, ini hanya untuk baca result ini aja nih. Kalau resultnya 0, berarti dia akan data belum disimpan. Kalau dia resultnya 1 atau lebih dari 0 ke atas gitu ya, lebih dari 1, lebih dari 0, dia akan ini. Tapi kalau errornya di sini, dia nggak baca pesan ini. Pesan ini hanya baca sampai sini doang. Nah, kalau di sini errornya di sini, dia skill error atau di koneksinya error, dia bacanya pesan yang ini. Gitu. Gitu ya. Sebenarnya modulnya ini untuk read. Ada yang mau tanya dari sini? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke bawah. Update. Sebenarnya update, insert, ini sama codingnya. Delete itu sama. Ya, ini saya beda-bedain aja supaya perintah ini untuk create, ini untuk update, untuk edit ya. Coba perhatiin, paling ini sama. Ini kan, ini connection. Ini connection, CWN open, sama. Hanya beda sini doang nih. Data belum diedit, kalau tadi data belum disimpan kan. Ini data belum diedit, kemudian data sudah diedit. Tuh, ini sama semua. Berarti kemarin modul tuh hanya ngetik ini aja sebenarnya sih. Ketik ini, ya. Kemudian copy, bikin baru, public sub, updates, pas dari ini. Itu ya. Ini saya tahu. Nggak tahu mungkin kalian yang tahu, ya udah tahu gitu. Yang fokus gitu ya. Tapi yang nggak fokus mungkin ketik semua nih. Ya, hapus ya ini doang kan, terus hapus. Mirip sama semua sama yang di atas. Yang perbedaannya ya di masing boxnya doang. Data sudah bisa dihapus. Kalau error, kalau berhasil data sudah dihapus. Ada modul. Mati nih mau saya. Bentar, mouse kok error.
Bentar ya, mau saya masalah. Oke ya, jadi itu modulnya. Sebenarnya sih modulnya intinya segini doang nih. Ya kalau tahu enak kan cuma segini doang, tapi kalau belum tahu ya katanya banyak gitu. Nah, kemudian codingnya. Ini login ya, login sama codingnya intinya seperti kemarin. Ini kalau kenapa kalau login ini kalau login ini kamu bisa pakai coding yang kemarin tuh ya, bisa pakai coding yang kemarin tinggal taruh situ. Karena ini nggak ada hubungannya ke modul ya, karena ini hanya baca data doang. Sedangkan di modul tadi kita untuk input, untuk edit, untuk hapus. Tapi kalau login ini sama nih untuk baca doang, gitu ya. Nah, untuk baca. Kemudian perintah sini select username, password. Kalau tadi ada level ya, from, nama tabelnya apa, username-nya apa. Ini harus sama sih ya. Username. Nah, beda sini nih. Session. Session login sama dengan username. Oh, ini cuma penambahan doang sebenarnya. Kemudian jika passwordnya tidak sama dengan txt, maka dia akan keluar yang masukkan salah. Nah, mungkin beda di sini nih. Beda di sini doang. Di apa namanya? Di teks, di apa namanya? Ini saya copy ya. Kita lanjutin dulu ya. Nanti abis ini baru PBO. Tuh, udah ada belum database-nya? Udah ada nih. ASP 2021, tabelnya, tabel login. Oh, saya udah punya nih. Eh, ini juga stok yang keluar. Saya udah punya form tabel login, namanya username, password, level user. Ini kita pakai yang mana? Saya pakai yang ASP apa? Bibliotech yang kemarin. Berarti namanya ASP 2021, servernya Nur Hadi. ASP 2021.
Ini form login ya. Oke, ini kita namain, jangan lupa ini namain ya, textbox dinamain, ini di level dinamain, kemudian buttonnya dinamain. Ini saya namain. Oh ya, kalau dia penamaannya agak beda nih. Kalau di ASP namanya di sini bukan name, tapi namanya ID. Ya, berarti ini txt username. Di sini txt password. Di sini level user. Drop list dd ya, drop list level user. Ini button namanya button login, btn login. Nanti di teksnya ini keluar tulisan login. Di sininya keluar tulisan daftar. Daftar itu registrasi ya. Ini btn daftar. Nah, ini login. Saya udah punya codingnya, saya copy aja. Ini mirip sama kemarin ya, ingat ini mirip sama yang login. Ini saya nggak ulang ya, untuk login ini mirip dengan login yang di PB. Perbedaannya username, password, table password, txt user, username ya. Perbedaan ini sini aja nih. Penulisan textboxnya. Kalau dia salah nanti dua keluar pesannya. Jadi mungkin ini ya. Kalau di PB nggak seperti ini untuk textbox. Tapi kalau ini mungkin bisa kita pakai yang punya PB, tapi tampilannya beda. Nanti kita lihat seperti apa kalau yang ini tampilannya. Nah, jadi dia kalau dia password sama dengan tidak sama dengan password yang di server yang di table tidak sama dengan apa yang diketik, maka dia akan keluar pesan ini. Tapi kalau else, kalau sama gitu ya, dia akan respon direct, akan keluar form ASPX. Kali ini dia akan keluar form default ASPX yang ini nih. Nih, mana ASPX default. Nih. Dia akan muncul form ini. Kita coba ya. Kita running lagi. Oh, ada error. Error di mana kita lihat? Oh, masih banyak error. Oh iya. Jangan lupa di sini ketik juga nih. Paling atas ya. Kok login satu sih? Masih ada yang error. Kita abaikan dulu ya. Saya punya tabel namanya
Lama-lama. Tadi masih ada error ya. Nanti kita lihat errornya. Setelah di running ini masih error nggak? Ini kenapa lama betul ya? Nur Hadi ya. Oh, level belum kita masukin. Nah, udah error kan? Udah nol errornya. Tadi mungkin karena ada error di jalannya jadi ada error tambahan. Jalan lagi. Tadi codingnya pakai teks nggak? Oh, saya belum pakai baca itu ya, level user, nggak apa-apa deh. Jadi dia hanya baca username sama password doang. Coba Nur Hadi, passwordnya Nur Hadi. Kita login bisa nggak ya? Ada error. Tabel login. Saya nama tabelnya apa nih? Nama tabelnya login, bukan tabel login. Oke, nama tabelnya login ya. Kita stop dulu. Nah, udah kan. Untuk login sementara berhasil, yang daftar belum. Oke, untuk yang daftar codingnya udah ada di share ya. Kalian bisa ikutin. Cuman yang saya jelasin tadi kenapa di daftar itu sedikit karena kita tadi menggunakan modul. Jadi untuk yang coding daftar belum ada ya. Coding daftar mana sih? Nah ya, di desain sini dia ada desain, ada split, ada source. Kalau source itu hanya coding. Kalau split dia ada coding, ada desain. Kalau desain dia hanya desain doang keluarnya. Gitu ya. Jadi di sini tinggal pilih aja nih mau apa gitu. Daftar codingnya belum ada ya. Di modul udah ada ya, tinggal di copy aja, tinggal diketik. Ini kalau saya tinggal copy dari sini aja deh. Form daftar. Tik test B, text user, name, test password. Ya, jadi untuk daftar dia insert nama baru kan, nama password baru. Nah, pilih seperti ini. Create-nya tadi dari modul, insert itu tabel login, nah ini ke tabel login ya, bukan tabel login. Tabel login, uh, fieldnya username, ke password. Jadi dia akan input ke username dan password. Oh, level user belum ada ya. Kalau pakai user tambahin aja sini, level user. Ini pakai dalam kurung buka kurung ya, level user. Value, text username, text password, sama tadi namanya
dd level user. Ini saya copy aja. dd level user. Titik teks semua sih. Titik teks. Oke. Jadi ini kalau dia berhasil dia akan blank. Kita coba ya, berhasil nggak ya? Oh, di level usernya kita belum tambahin. Ini kita bikin manual aja lah. Misalkan di sini klik kanan ya, klik kanan, pilih edit ini, add. Oh ya, ini mungkin belum ya. Jadi untuk menambahkan ini sini, kamu klik sini tanda panah ke edit item, kemudian klik ini aja, item di sini teksnya admin. Misalkan admin yang di sini kita bikin operator. Ya, kemudian kita okein. Nah, sekarang udah ada admin sama operator. Oke, kita running. Oh, error lagi nih. Text user. Oh, data username yang benar, bukan data user. Oke, kita running lagi. Saya tadi udah ada Nur Hadi sama Hadi. Saya bikin sekarang namanya usernya Nur. Username-nya Nur, passwordnya Nur. Daftar. Error. Oh, di sini kita nggak pakai ketik ya. Dia butuh numerik. Mau isinya 1, 2, 3, 4 gitu kan, integer nih. Makanya dia error. Berarti kita rubah aja di sini. Itu sesuaiin ya. Kalau kamu mau 1, 2, 3, berarti di sininya tampilnya 1, 2, 3. Jangan admin. Ini di sini misalkan 1. Di sini 2. Oh, 11 ya. Sini Nur, daftar. Ini keluar di sini ya. Nggak apa-apa sebentar. Kita lihat database-nya, awalnya keluar di sini lagi. Jadi 2 kali ya, karena tadi di modul ada, di coding ada. Nanti kalau di modul nggak mau keluar, dihapus aja yang di modulnya, message box-nya gitu. Nah, kita lihat di sini. Nih, Nur, levelnya 1. Oke, mungkin sampai sini aja untuk yang login. Kalau ada yang mau tanya silakan. Oke, nggak ada yang Pak tanya. mau tanya Pak. Oh, ya silakan. Ini Pak, create yang saya bikin di modul kok belum kepanggil ya Pak di form login? Itu kenapa ya Pak? Namanya sama nggak? Namanya udah sama Pak. Apa yang mesti dibetulin tuh? Nggak, kalau namanya sama gini pastiin.
Yang pasti udah nggak ada error ya. Errornya jangan ada error. Mm-mm. Kemudian create ini nih, kamu klik kanan, Mm-mm. go to definition. Hmm. Kalau dia benar seperti itu, dia akan lari ke sini ke modul nih, tuh otomatis. Oh. Kalau dia nggak keluar ke modul, berarti salah penulisannya atau di modulnya ada yang masih ada error. Plototin lagi aja, yang plototin lagi modulnya mungkin ada salah pengetikan atau yang atasnya kurang ininya nih, gitu. Ya, ya, Pak. Gitu. Intinya sih itu, pokoknya pastiin gitu aja. Pastiin, karena ini kan dia larinya kan ke modul kan, yang ada di sini nih. Iya, harusnya kan ke modul, Pak. Ini tiba-tiba nggak ke deklarasi kalau kata VB-nya, Pak. Nih, ini mau klik. Nah, ini kan berarti ini ya, di sini nih, di codingnya sini nih. Eh, oh kamu login apa daftar? Daftar, Pak. Kalau yang login udah bisa. Oh yang daftar ya? Iya, kalau Mm-mm. yang daftar doang yang ke sana. Ini kan, pasti gitu aja. Ini klik kanan, go to definition. Ini kan dia masih di login nih, login ASP. Nanti kalau dia benar tuh go to definition langsung berubah untuk ke modul. Pastinya itu dulu aja. Hmm. Kalau itu udah benar, kemudian ininya udah benar, udah pasti bisa itu. Oh, iya, Pak. Atau kalau ada masih ada error, kamu lihat plototin lagi di sininya nih, Di query-nya. oke. Ini ya bener nggak nama fieldnya, nama tabelnya bener nggak? Oh, Nih nama tabelnya ini kan, nama fieldnya ini dalam kurungnya pakai dalam kurung. ya, Kemudian ya, Pak. Ya. ininya pastiin lagi titik titik satu titik dua dan titik satu titik dua dan ya silakan dicoba dulu lagi Hmm. aja. Baik, Pak. Mas. Oke, silakan coba dulu lagi aja. Minggu depan saya nilai ya. Jadi kerjakan form login sama bikin form default lah. Form defaultnya bebas mau bikin foto kamu ke dalam mau tulisannya apa gitu ya. Jadi kalau diklik keluar default seperti tadi tuh. Kalau loginnya berhasil keluar default, kalau nggak keluar tulisan pesan. Minggu depan saya nilai. Yang kelas pagi mungkin bisa saya remote, yang kelas malam nanti lewat video aja. Oke, ada lagi mau tanya? Kita udah 10:30 nih. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita akhiri ya. Sampai itu silakan dicoba dulu. Karena harus dicoba. Kalau nggak dicoba, kalau cuma ditonton doang sih mudah kelihatannya, tapi harus dicoba. Jadi minggu depan nanti kita ada tugas untuk bikin form login. Minggu depan ada penilaian ya. Nanti mungkin di remote atau dikerjain ditaruh di YouTube itu.